Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa day dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat Fasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Seperti biasa, setiap hari Selasa di channelnya Farhan Asgar Tigor ada rubrik petua, pesan orang tua agar hidup bahagia. Seperti apa petuah yang akan disajikan pada kesempatan ini? Kita ikuti selengkapnya. Baiklah para pembelajar sekalian, kata pamali di masa lalu adalah merupakan kata-kata sakti yang selalu dikatakan oleh orang-orang tua kita. Mengapa? Karena pada masa itu, ketika terdengar kata pamali di awal kalimat untuk menyampaikan sesuatu, maka anak-anak akan langsung menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua, karena mereka sadar jika melanggar kapamalian akan mengakibatkan sesuatu yang terjadi pada dirinya, dan tentunya sesuatu yang terjadi itu tidak dikehendaki dan tidak diinginkan. Salah satu jenis kapamalian yang sering dilontarkan oleh orang tua kita dahulu adalah, dan ini biasanya dikhususkan kepada anak-anak gadis, walaupun sebetulnya tidak hanya berlaku untuk anak-anak gadis, ini berlaku untuk semua orang, gadis, jejaka, atau siapapun dia. Kata pamalian itu, kalimat kapamalian itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Parawan mah ulah sok diuk di lawang panto, bisi nongtot jodoh. Anak perawan itu jangan suka duduk di depan pintu. Lebih tepatnya itu adalah di gawang pintu, di sini nih, di gawang pintu. Nanti susah mendapatkan jodoh. Nah, kalimat nongtot sendiri, kata nongtot sendiri sebetulnya begini. Nongtot itu adalah suatu keadaan di mana ada satu benda yang keluar tidak, masuk pun tidak. Artinya itu adalah susah. Ya. Jika dipikir secara logika, tentu jenis pamali ini sangat tidak logis. Karena apa hubungannya antara duduk di depan pintu dengan masalah jodoh? Bukankah kita tahu bahwa jodoh pati bagja cilaka urusan pangeran? Ya. Akan tetapi itulah uniknya orang tua kita dahulu saat memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Dan tentunya dengan kalimat tadi, putra-putrinya akan langsung turut, akan langsung taat. Namun sebenarnya, bila kita mau berpikir lebih dalam lagi, ini bisa logis, ya. Karena bukankah kita tahu bahwa pintu itu adalah akses keluar masuknya rumah. Jadi kalau ada orang yang masuk rumah atau ada orang yang keluar rumah, tentu akan melewati pintu tersebut. Intinya, ada dua hal yang harus kita perhatikan melalui jenis kapamalian tadi. Yang pertama, ulah sok diuk di lawang panto. Jangan suka duduk di depan pintu, karena akan ada orang yang terhalang saat mau melewati pintu tersebut. Yang kedua, tidaklah pantas duduk di depan pintu karena masih ada tempat yang lebih layak untuk kita duduki, misalkan kursi. Ini berkaitan dengan kepantasan, ini berkaitan dengan akhlak, ini berkaitan dengan etika. Sehingga apabila ada seseorang yang sudah membiasakan duduk di depan pintu, tentu ini adalah etika yang tidak baik. Ini tentu adalah akhlak yang tidak baik. Sehingga, nah ini baru kita bisa melihat logisnya. Sehingga apabila ada anak laki-laki maupun perempuan yang sudah terbiasa duduk di depan pintu, dan duduk di depan pintu itu menggambarkan akhlak yang tidak baik, kira-kira akan adakah orang yang mau kepada orang tersebut? Kalau yang duduknya laki-laki, kira-kira akan adakah akhlak perempuan yang mau terhadap laki-laki tersebut? Jika yang duduknya itu adalah perempuan, akan adakah
laki-laki yang mau terhadap perempuan tersebut. Bahkan mungkin lebih jauh lagi, kalau orang yang sering duduk di depan pintu, artinya orang itu sering terlihat oleh orang-orang yang ngelihat, ya. Nah, misalkan si A sering duduk di depan pintu, si A perempuan, saya sering lewat, ya, dan kemudian saya sering melihat wanita itu, ya. Karena sering melihat wanita itu, maka tidak aneh lagi buat saya, tidak pangling lagi buat saya melihat wanita itu, yang pada akhirnya saya tidak suka dengan wanita itu, ya. Bukan hanya dari segi adab, tapi dari segi keseringan melihat pun akan menyebabkan kita mungkin menjadi tidak suka terhadap orang-orang yang seperti itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam petua minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.